Halo semuanya. Baik, di sini kami kelompok 2 akan menampilkan atau menunjukkan kepada teman-teman semua hasil dari tugas reportase kami dari mata kuliah pemerintahan desa yang bertopikkan penyelenggaraan pemerintahan desa. Selamat menyaksikan. Halo sahabat desa, selamat datang di liputan khusus kami mengenai penyelenggaraan dan pemerintahan desa. Nah, saat ini kami sudah ada di Desa Tanjung Gusta. Dalam kesempatan ini kami akan mewawancarai kepala desa untuk mengetahui bagaimana pemerintahan desa berdiri dari dalam. Yuk ikuti liputan kami selengkapnya. Baik, kami dari mahasiswa ilmu sosial dan ilmu politik dari Universitas Sumatera Utara ingin mewawancarai Ibu selaku narasumber kami mengenai pemerintahan dan penyelenggaraan desa. Sebelumnya saya Reval Manurung dengan NIM 240906054 teman saya. Saya Nina Iatania berupa NIM 240906010. Perkenalkan, nama saya Romandia Lestari. Saya di sini selaku sekretaris desa di Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sumedang. Untuk ke pertanyaan yang pertama ya Bu, mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, bisa dijelaskan struktur organisasi pemerintahan desa Tanjung Gusta ini seperti apa Bu? Kalau untuk struktur, kita dimulai dari itu kepala desa. Kemudian di bawah kepala desa itu ada sekretaris desa. Kemudian untuk Tanjung Gusta itu kita sudah memiliki 3 KAU dan 3 KASI. Karena untuk beberapa wilayah di Deli Serdang itu masih ada 2 KAU dan 2 KASI. Karena status desa kita sudah desa maju, jadi SOTK-nya kita sudah boleh memiliki 3 KAU dan 3 KASI. Kemudian kita di Tanjung Gusta ini ada 10 dusun, 10 kepala dusun. Untuk susunan organisasi pemerintahannya seperti itu, di mana untuk yang setara dengan struktur pemerintahan itu ada BPD dan LPM. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Bu. Untuk desa Tanjung Gusta ini Bu, apa saja program unggulan yang sedang dijalankan oleh pemerintahan desa saat ini? Kalau untuk saat ini program unggulan kita itu ada namanya program Ketapang atau ketahanan pangan. Karena memang dari Kementerian Desa sendiri juga 2-3 tahun terakhir ini fokusnya ke Ketapang, ketahanan pangan. Nah, Desa Tanjung Gusta itu kita lagi program unggulan namanya ketahanan pangan, pengembangbiakan ternak kambing. Untuk saat ini kita masih di situ sih program ini kita unggulan kita. Karena dari situ tadilah masyarakat ini ketahanan pangannya atau maksudnya perekonomiannya bisa dapat berkembang dari kambing tadi ini. Karena kan di pengurusan kambing ini kan masyarakat yang mengurus. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh desa ini dalam melakukan menjalankan penyelenggaraan program? Tantangan kita sebenarnya bukan tantangan yang besar, balik lagi ke pola masyarakat mungkin, pola pikir masyarakat, SDM-nya. Iya, susah untuk kita ajak. Karena kan kalau untuk program-program desa kan biasanya nggak langsung biasanya kan kalau masyarakat tuh langsung bahas uang ya, gaji pasti kan, benefitnya apa nih untuk kami gitu. Karena mereka mungkin bisa dapatkan itu dari pekerjaan mereka di luar gitu. Sementara kalau untuk di desa kan benefit mungkin nggak sebesar seperti perusahaan-perusahaan swasta gitu. SDM-nya yang kayaknya kami lebih baik di luar deh, pendanaan kami lebih banyak di luar. Nah itu yang jadi tugas kami sebagai pihak pemerintah desa untuk merubah pola pikir tadi ini, bahwa kalau tidak masyarakat itu sendiri, siapa lagi yang mengembangkan desanya. Selanjutnya Bu, saya ingin bertanya bagaimana cara desa menangani keluhan atau aspirasi masyarakat. Kalau kita mungkin kalau untuk satu persatu kita nggak akan bisa ya, namanya setiap kritikan dan saran itu pasti ada aja. Yang pasti pesan dari Bapak Kepala Desa kita yang namanya pelayanan, bisa dibilang kalau di Tanjung Gusta ini kita nggak ada yang namanya pengurusan lebih dari 5 menit. 5 menit itu harus selesai. Kalau misalnya masih ada warga-warga yang dilihat Kepala Desa masih ada di depan, kami tuh kena marah. Apa nih urusan mereka? Kenapa lama? 5 menit, programnya tuh 5 menit selesai. Kalau memang surat-surat itu nggak susah ya, maksudnya administrasinya memang sudah dilengkapi, memang persyaratan sudah dilengkapi, langsung kami kerjakan. Nah kalau misalnya tadi kayak kritik dari masyarakat, biasanya kemarin tuh atau melalui kan itu tadi ada BPD, ada LPM. Kadang jarang sih masyarakat yang misalnya langsung datang kemari Pak, mungkin menit enggak. Biasanya mereka sampaikan itu tadi dari lembaga. Mungkin sampaikan itu ke BPD, nanti BPD pada saat musyawarah BPD sampaikan nih, kira-kira ini loh unek-unek dari masyarakat, kira-kira ini loh yang dibutuhkan masyarakat. Yang terakhir, harapan Ibu ke depannya untuk pembangunan dan pemerintahan desa ini seperti apa? Ya kalau harapan saya semakin berkembang, karena memang untuk pembangunan itu nggak harus berbentuk fisik ya, pembangunan itu tadi kan bisa memang dari SDM-nya. Ya alhamdulillah sih untuk desa kita dari segi SDM-nya tadi itu sebenarnya, maksudnya dari segi pendidikan kita alhamdulillah nggak ada yang di bawah SMA dari tingkat pendidikan, rata-rata itu SMA ke atas gitu kan. Saya rasa itu udah cukup perkembangan ya, maksudnya
nggak ada lagi nih masyarakat yang putus sekolah gitu. Itu saya rasa udah bentuk pembangunan dari segi pendidikan gitu. Mudah-mudahan untuk wawancara kami ini akan menjadi hasil yang lebih baik bagi kami dan bagi desa juga. Mudah-mudahan dengan adanya pola pikir dan tindakan kami ke selanjutnya bisa seperti yang Ibu katakan tadi, kami jadi agen perubahan gitu ya untuk di masa-masa yang akan datang. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu siapa dan berasal dari mana? Nama saya Purnama Sari. Saya berasal dari Perumahan Sri Gunting, Kompleks Sunggal Kanan. Ibu? Kalau saya, Ibu Iem, berasal dari Gaperta. Saya tinggal di dekat lampu merah itu lingkungan 2, Lodi. Di sini saya menanyakan, yang pertama itu menurut Ibu bagaimana sih hubungan antara pemerintah desa di sini dengan warga sehari-hari? Oh, kalau warga di sini, pemerintah di sini semua baik, bagus-bagus, peraturannya pun bagus. Yang itu masalah lingkungan tuh bagus, prihatin ya diperingatin juga, yang gitu kan. Kalau masalah bagus tuh bagus, rapi, bersih dan tertib, itu kan yang dari kantor desa kan gitu kan. Kemudian Bu, menurut Ibu bagaimana proses perencanaan program atau anggaran desa Bu yang dilakukan? Apakah ada partisipasi warga? Ada lah partisipasi warga, masalah gimana gitu ada. Transparan kah? Iya, transparan aja. Yang kemudian apa peran Ibu dalam kegiatan pemerintahan atau pembangunan desa Bu? Bagus ya pembangunan desa. Perannya gitu. Perannya Ya baik. ya merangkul lah, merangkul para warga. Iyalah, merangkul para warga semuanya lah, sebaik-baik aja lah gitu. Mungkin segitu aja ya Bu, pertanyaan dari kami. Terima kasih sudah memberikan insight buat tugas kami. Baik, perkenalkan nama saya Agung Pratama. Saya Rahma Putrandini. Di sini kami ingin mewawancari kakak sebagai narasumber kami di mata kuliah pemerintahan desa Dengan tema penyelenggaraan dan pemerintahan desa. Oke, halo semuanya, saya Ira Rizka Isyalubi, saya dosen di program studi ilmu politik FISIP USU. Tapi langsung ke pertanyaan Anda. Oke, boleh. Apa tuh yang mau ditanyakan tuh? Yang pertama itu Kak, bagaimana dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia dan bagaimana perubahan regulasi, misalnya Undang-Undang Desa Nomor 4 atau 2014 memengaruhi tata kelola desa. Oke, ini pertanyaannya sebenarnya kan lebih ke ranah hukum ya. Jadi kalau boleh nyontek sedikit, karena saya bukan orang yang belajar hukum. Jadi ada peraturan yang memang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa. Di mana di sini undang-undang ini memberikan wewenang yang lebih besar kepada desa dalam mengelola urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Jadi sebagaimana kita tahu ya, wilayah desa ini itu pasti berbeda-beda, bergantung ya posisi wilayahnya itu ada di mana gitu. Nah, jadi sehingga dengan kondisi wilayah yang berbeda-beda ini, pastilah kebutuhan wilayah beserta masyarakatnya juga akan berbeda-beda gitu. Dengan berbeda-bedanya ini, maka itu tidak lagi jadi urusan pemerintah pusat untuk memikirkan berbagai solusi, berbagai masalah, bahkan menyusun kerangka-kerangka kerja yang paling solutif gitu untuk di desa tersebut. Tetapi itu lebih difokuskan untuk diberikan kepada pengelola desanya, karena kan yang tahu daerah atau wilayah desa tersebut ya orang yang ada di desa beserta pemerintahan desanya. Pertanyaan selanjutnya itu Kak, bagaimana peran kepala desa, BPD atau Badan Permusyawaratan Desa dan perangkat desa dalam mengambil keputusan pembangunan? Oke, berbicara tentang pembangunan itu tuh jangan kita bayangkan bangun gedung gitu ya. Yang namanya juga pembangunan itu pasti banyak sekali sektor yang dapat dibangun. Peran pemerintah daerah dalam peningkatan proses pembangunan tersebut sangatlah strategis kalau menurut Kak Ira pribadi. Karena apa? Karena pemerintah desa lah yang punya wewenang untuk mengajukan dan menyusun dari kerangka kerja prioritas untuk memajukan desa gitu. Jadi kalau desa itu membutuhkan A, B, C, D, E, maka itu akan menjadi hal yang akan dipenuhi oleh desa gitu. Kalau misalnya pemerintah desanya jujur dalam mengelola dana desa beserta dengan kerangka yang sudah disusun, maka majulah desa tersebut.
pembangunan di desa tersebut dapat kita kategorisasikan sebagai pembangunan yang berhasil. Beda ya, sangat menentukan sekali lah sama pembangunan desa tersebut. Gitu. Lanjut Kak, ini untuk pertanyaan terakhir. Kakak, bagaimana desa itu dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal melalui sektor UMKM, pertanian, ataupun pariwisata? Dan apa sih peran perguruan tinggi nih untuk mendukung kapasitas penguatan perubahan desa tersebut? Oke, menurut Kak Ira, strategi jitu yang bisa dapat diterapkan oleh desa itu bergantung sama pemahaman dulu nih akan wilayah desa tersebut. Misal, pemerintah desa beserta masyarakatnya paham keunggulan wilayah. Karena wilayah kan pasti beda-beda ya. Ada wilayah yang memang sektornya adalah pertanian, ada yang memang wilayah desanya menjorok ke arah pariwisata gitu. Jadi kan setiap desa pasti beda-beda kan. Ketika masyarakat desa beserta pemerintahnya paham akan potensi wilayahnya, maka dapat menyusun strategi yang tepat juga gitu. Nah, lalu peran akademisi atau peran perguruan tinggi di situ mungkin bisa menjadi bagian untuk memberikan ilmu kepada pelaksana pemerintah desa beserta masyarakat. Karena bisa jadi dalam menyusun skala prioritas itu atau menyusun program kerja yang ingin dibuat oleh desa, namun bisa jadi dalam penerapannya itu belum terlalu memiliki ilmu yang paten gitu di situ, atau bahkan memiliki ilmu yang pas dalam penerapannya. Karena bisa memakai perguruan tinggi sebagai ladang orang-orang yang menimba ilmu atau orang-orang yang punya ilmu untuk dapat menerapkan ilmunya dalam kondisi praktis gitu. Iya gitu. Jadi seperti lingkaran lah ya, yang saling keterkaitan satu sama lain gitu. Ada ekosistemnya gitu. Terima kasih ya Kak. Sama-sama.